Manusia cukup tidak merusak saja itu sudah jos, sudah paling bagus. Maka tuntutan di dalam Al-Quran sangat minimal. Wala tabghil fasad. Assalamualaikum teman-teman. Di alam dunia ini ada begitu banyak ilmu yang bertebaran. Ada begitu banyak cabang-cabang ilmu yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi kalau kita menelaah mulai dari kecil kita bersekolah dari tingkat dasar, menengah, atas sampai di bangku kuliah, belum lagi yang sekolah di madrasah, belajar agama, di pesantren dan seterusnya. Ada banyak sekali mata pelajaran yang pernah kita pelajari. Nah, pertanyaannya apa sih pelajaran-pelajaran yang memang harus dipelajari oleh manusia hidup di muka bumi yang sangat singkat ini masanya? Apa sih ilmu-ilmu yang memang dibutuhkan untuk dikuasai, untuk dipahami dalam rangka menjalani kehidupan di alam dunia ini yang tidak lama? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus pahami dulu apa sih misi kehidupan kita di alam dunia. Kalau kita sudah paham apa misi kehidupan kita di alam dunia, kita baru bisa menentukan apa sih ilmu-ilmu yang memang harus dipelajari, butuh dikuasai dalam rangka untuk mewujudkan misi kehidupan di alam dunia tersebut. Nah, ternyata misi kehidupan kita di alam dunia ini sudah diterangkan oleh Allah secara gamblang di dalam Al-Quranul Karim. Kita semua tahu bahwa tujuan manusia hidup di alam dunia ini dalam kerangka pendidikan Islam adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa jin dan manusia tercipta tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengabdi, menyembah, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu visi besarnya, tujuan besar penciptaan manusia hidup di alam dunia. Tapi pertanyaannya, apa sih misi-misi kehidupan kita di alam dunia ini untuk mewujudkan peribadatan itu? Apa sih yang termasuk dalam beribadah kepada Allah? Kategori beribadah kepada Allah itu apa saja? Biasanya kalau ada visi, di bawahnya ada misi-misi yang ditujukan untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, apa sih misi-misi kehidupan kita di dunia ini yang termasuk dalam kategori beribadah kepada Allah? Jawabannya ada di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Di sana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Di dalam ayat yang sangat ringkas tapi padat ini menunjukkan ada 4 misi kehidupan manusia di alam dunia. Yang keempat misi tersebut termasuk dalam kategori ibadah kepada Allah. Dan semuanya ini adalah hal-hal yang bisa kita jadikan rujukan dalam rangka menyusun kurikulum pendidikan Islam. Apa hal-hal yang perlu dipelajari, yang perlu dikuasai dalam hidup yang sangat singkat ini untuk mewujudkan misi-misi kehidupan tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah. Apa saja 4 hal tersebut? Kita bahas dalam video singkat ini. Misi kehidupan yang pertama disebutkan di dalam ayat tersebut, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Upayakanlah untuk meraih apa yang sudah Allah sediakan, yang sudah Allah janjikan bagi kita manusia dalam kesentosaan, kebahagiaan, kesejahteraan di negeri akhirat. Menunjukkan bahwa kita harus sadar sebagai manusia bahwa destinasi utama, tujuan kita dalam perjalanan yang sangat singkat ini di alam dunia bukanlah di liang kuburan, apalagi sekadar untuk menikmati masa pensiun di masa tua. Tapi destinasi utama perjalanan kita hidup di alam dunia yang sangat singkat ini adalah negeri akhirat. Adalah bagaimana agar kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, agar jiwa kita pantas untuk kembali ke asal muasal kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka proses kehidupan di alam dunia yang sangat singkat ini adalah bagaimana kita untuk mempersiapkan diri agar pantas
untuk kembali kepada Allah dalam keadaan suci, bersih, sejahtera, sentosa di alam akhirat. Nah, untuk mewujudkan misi kehidupan yang pertama ini, bagaimana kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, suci, pantas, ada ilmu-ilmunya yang perlu kita pelajari, yang perlu kita kuasai, dan perlu kita pahami. Nah, ilmu-ilmu tersebut dalam koridor pendidikan Islam terkait dengan ilmu agama yang ada 3 aspeknya. Aspek keagamaan itu yang pertama aspek akidah atau keyakinan. Kemudian yang kedua ada aspek peribadatan ritual atau syariah. Kemudian yang ketiga ada aspek moral spiritual atau akhlak. Nah, ketiga aspek ini dipelajari dalam ilmu tauhid, kemudian ilmu fikih, dan ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Maka dalam rangka mewujudkan misi kehidupan yang pertama ini, yakni untuk mempersiapkan diri kembali kepada Allah dalam keadaan suci, bersih, untuk menikmati kesejahteraan, kesentosaan, kebahagiaan di negeri akhirat adalah dengan mempelajari dan mengamalkan ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Itu yang pertama. Misi kehidupan yang kedua disebutkan di dalam ayat tersebut, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan jatahmu, bagianmu di alam dunia. Bahwa dalam rangka untuk mempersiapkan diri kembali ke alam akhirat dengan selamat, dengan sentosa, dengan bersih, dengan suci, kita jangan melalaikan jatah karunia Allah yang sudah dianugerahkan bagi kita di alam dunia ini. Termasuk dalam hal ini yang paling penting adalah potensi yang sudah Allah karuniakan bagi kita, potensi akal, potensi fisik, dan potensi jiwa atau mental yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma untuk bisa dimanfaatkan, digali, ditumbuhkan agar berkembang dengan baik. Nah, ini adalah misi kehidupan yang kedua, bagaimana kita mengembangkan potensi diri kita, termasuk potensi lingkungan sekitar kita. Nah, untuk mencapai misi tersebut kita harus tahu ilmunya, harus pelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mengembangkan potensi diri, baik potensi akal, potensi fisik, potensi jiwa, dan potensi lingkungan. Maka kita perlu mempelajari dalam misi kehidupan yang kedua ini adalah ilmu tentang olah akal, kemudian ilmu tentang olahraga, dan yang ketiga ilmu tentang olah jiwa atau mental atau psikis. Tentu saja pembelajaran dalam ilmu-ilmu ini tidak melulu teoretis, tapi juga harus praktek. Misi kehidupan yang ketiga disebutkan di dalam ayat tersebut, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, tentu saja objek perbuatan baik kita selain diri sendiri adalah orang lain yang bergaul dengan kita, mulai dari yang paling dekat, keluarga, tetangga, dan semua orang yang memang bergaul langsung, berinteraksi dalam kehidupan kita. Kita dituntut oleh Allah untuk berbuat baik kepada mereka. Nah, dalam rangka berbuat baik, mewujudkan misi yang ketiga ini, kita perlu tahu, pahami, pelajari ilmu bagaimana agar kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Ilmu yang perlu kita pelajari dalam hal ini, dalam hubungan sosial ini, pertama tentu saja adalah bagaimana berkomunikasi dengan baik. Ilmu komunikasi, entah itu kemudian rinciannya adalah ilmu bahasa, kemudian ilmu etika sosial, dan seterusnya. Intinya adalah bagaimana mempelajari komunikasi yang baik dengan orang lain. Karena yang kita pahami, sama-sama kita tahu bahwa banyak sekali permasalahan di dunia ini yang muncul, permasalahan sosial ya, yang muncul karena miskomunikasi, karena adanya ketidakcakapan dalam berkomunikasi. Maka belajar tentang bagaimana berkomunikasi dengan baik adalah awal untuk menciptakan hubungan sosial yang baik. Yang terakhir, misi kehidupan yang keempat disebutkan di dalam ayat tersebut, wala tabghil fasada fil ard. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Nah, kalau mufassir dulu sebelum era revolusi industri menyebutkan, menafsirkan kerusakan di muka bumi itu dengan dosa-dosa sosial, dosa-dosa individual kaitannya dengan
penghambaan manusia kepada Allah secara langsung atau dalam kehidupan sosial ya, kemasyarakatan. Tapi saat ini setelah masa revolusi industri kita bisa lihat bahwa kerusakan di muka bumi itu tidak melulu kaitannya antara manusia dengan manusia yang lain, tapi manusia dengan alam, dengan lingkungan ekologis, dengan laut, dengan hutan, dengan langit, dengan tanah. Bagaimana manusia adalah produsen polusi yang sangat produktif. Polusi udara, polusi suara, polusi cahaya, bahkan sampai mengotori langit yang tidak kita injak. Nah, tuntutan Al-Quran, tuntutan Tuhan kepada manusia di muka bumi ini tidak sampai kepada bagaimana kita melestarikan atau mengembangkan kehidupan di muka bumi, tapi cukup tidak merusak. Manusia cukup tidak merusak saja itu sudah jos, sudah paling bagus. Maka tuntutan di dalam Al-Quran sangat minimal. Wala tabghil fasad. Pokoknya cukup tidak merusak saja, wahai manusia. Nah, dalam rangka untuk mewujudkan misi kehidupan kita untuk tidak merusak bumi, kita perlu pelajari, memahami ilmu bagaimana mengkonservasi alam. Bagaimana kita merawat bumi, merawat lingkungan sekitar kita sebagai warisan bagi anak cucu kita. Nah teman-teman, itu dia tadi 4 misi kehidupan kita di alam dunia yang sudah disebutkan di dalam surah Al-Qasas ayat 77 dengan sangat gamblang dan detail. Bahwa misi kehidupan kita yang pertama adalah mempersiapkan diri kembali ke negeri akhirat. Kemudian yang kedua untuk menikmati jatah kehidupan di alam dunia. Yang ketiga untuk menciptakan hubungan sosial yang baik sesama manusia. Dan yang keempat untuk menjaga bumi ini dari kerusakan. Nah, untuk mewujudkan 4 misi kehidupan tersebut, kita perlu pelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Yang pertama, untuk mempersiapkan diri kembali ke alam akhirat, kita perlu pelajari ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak atau tasawuf. Kemudian untuk menikmati jatah kehidupan kita di alam dunia, kita perlu pelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengembangan diri, pengembangan potensi diri, potensi akal, potensi raga atau fisik, dan potensi jiwa atau psikis. Kemudian yang ketiga, untuk menciptakan hubungan sosial yang baik, kita perlu pelajari ilmu komunikasi, ilmu bahasa, ilmu tentang etika sosial, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, bagaimana agar kita bisa menjaga bumi ini dari kerusakan, kita perlu pelajari ilmu-ilmu terkait dengan konservasi alam, baik berkaitan dengan tumbuhan, pohon-pohon, air, tanah, langit, dan seterusnya yang berkaitan dengan alam sekitar kita. Nah, dengan memahami 4 misi kehidupan ini, kita juga bisa menyusun kurikulum pendidikan Islam. Bisa menarik benang merah apa saja hal-hal yang memang perlu dipelajari, yang butuh untuk dikuasai dalam kehidupan di dunia yang sangat singkat ini. Karena memang hal ini bisa menjauhkan atau menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak berguna. Dari pengetahuan-pengetahuan yang mungkin sebenarnya tidak begitu urgent untuk diketahui, untuk dikuasai dalam kehidupan di dunia ini. Dan kita bisa fokus kepada ilmu-ilmu yang memang sangat dibutuhkan dalam hidup ini untuk menjadi bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan baik di dunia maupun persiapan untuk kembali ke alam akhirat. Mungkin nanti akan ketemu ilmu agama, kemudian ilmu logika, ilmu olahraga, ilmu psikologi, ilmu komunikasi, ilmu bahasa, skill atau kecakapan, kemudian ilmu ekologi, dan seterusnya yang berkaitan dengan 4 misi kehidupan tersebut. Nah, kalau kita sudah bisa fokus terhadap ilmu-ilmu yang memang urgent, yang memang pokok dalam kehidupan ini, kita bisa terhindar dari kegiatan-kegiatan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, dari mempelajari hal-hal yang memang tidak begitu urgent dalam kehidupan kita di alam dunia untuk kembali ke alam akhirat. Karena sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
Sebagian dari tanda baiknya Islam seseorang adalah dengan meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya, hal-hal yang sia-sia bagi orang tersebut. Nah, untuk mengetahui hal-hal yang sia-sia, kita harus tahu hal-hal yang tidak sia-sia, hal-hal yang bermanfaat. Nah, dengan mengetahui, memahami misi kehidupan kita di alam dunia, kita bisa mengetahui apa saja hal yang bermanfaat. Hal-hal yang berkaitan dengan 4 misi kehidupan tersebut adalah termasuk hal-hal yang bermanfaat, termasuk dalam rangka ibadah kepada Allah. Atau seperti yang didawuhkan oleh guru kami, almarhum Kiai Haji Raden Muhammad Najib Abdul Qadir Krapyak. Beliau mengatakan, jangan buang-buang umur. Kalau hari-hari berlalu, waktu-waktu terlewati tanpa tambahan ilmu, tanpa tambahan karya, maka apa gunanya umur semacam itu? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.